Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kenca dimanapun kalian berada. Kita kali ini akan membahas mengenai soal SKB Guru IPA bagian ketiga. Yuk siapin coret-coretannya karena kita akan berhitung. Semangat! Subtopik tata surya. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. 2. Jari-jari bumi di khatulistiwa lebih kecil daripada jari-jari ke arah kutub. Nomor 3. Lama waktu siang dan malam di khatulistiwa berbeda. 4. Tempat di wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu. Pernyataan di atas yang merupakan akibat rotasi bumi adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Kira-kira yang mana teman-teman? Stop videonya, pause terlebih dahulu gitu ya. Dipikirkan jawabannya, dihitung-hitung. Nah, baru kalau udah dapat, baru dilanjut. Gitu ya. Oke, udah dapat ini? Betul banget, yang B. 1 dan 4. Pembahasannya, perputaran bumi pada porosnya ini yang disebut sebagai rotasi bumi. Akibat dari rotasi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Yang kedua, bumi pepat pada kedua kutubnya, yang berarti jari-jari bumi di khatulistiwa lebih besar daripada jari-jari ke arah kutub. Dan yang terakhir, yang ketiga, tempat di wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu. Sebagai contoh, Papua lebih dulu pagi daripada Jakarta. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke subtopik selanjutnya, yaitu getaran dan gelombang. Soal nomor 2. Perhatikan gambar ayunan bandul di bawah ini. Jika waktu yang diperlukan untuk berayun dari C ke A adalah 1 second, maka frekuensi getaran bandul tersebut adalah A. 0,2 Hz, B. 0,5 Hz, C. 1 Hz, D. 2 Hz. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yuk berhitung-berhitung sampai dapat. Ini gampang. Betul banget, yang B. 0,5 Hz. Pembahasannya berdasarkan gambar jika bandul bergerak dari C. Satu getaran berarti C ke B, ke A, B, lalu ke C. Sehingga pergerakan bandul dari C ke A itu sendiri adalah setengah getaran yang N-nya menunjukkan 0,5. Maka frekuensi getaran bandul adalah tinggal frekuensi sama dengan N dibagi T. Tadi N-nya itu kan setengah getaran atau 0,5 dibagi waktunya 1 detik. Berarti dapat 0,5 Hz. Bisa ya teman-teman dipahami? Jawaban yang paling tepat berarti yang option B, 0,5 Hz. Bisa dipahami ya teman-teman? Semisal ada pertanyaan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Oke, ke subtopik berikutnya yaitu bunyi. Di soal nomor 3. Sekarang mengenai kapal teman-teman, tapi bukan Titanic ya. Kita coba soal nomor 3. Dari atas kapal, seorang peneliti memancarkan bunyi ke dasar laut seperti gambar berikut. Berdasarkan observasi, ternyata bunyi pantul terdeteksi setelah 5 sekon. Jika kecepatan bunyi di air laut itu adalah 1400 meter per sekon, maka kedalaman laut tersebut adalah A. 350 meter, B. 700 meter, C. 3.500 meter, D. 7.000 meter. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jangan teman-teman langsung nyelam ya, terus bawa meteran. Nah, meterannya nggak nyampe teman-teman. Berarti kira-kira kalau secara hitungannya, yang mana teman-teman? Betul banget, yang C. 3.500 meter. Pembahasannya tadi disebutkan teman-teman di soal
V-nya itu kan 1400 meter per sekon gitu ya. T-nya dikasih tahu 5 second. Ditanyanya S atau kedalaman laut. Berarti kedalaman laut yang dideteksi oleh kapal adalah tinggal S sama dengan kecepatan dikali waktu dibagi 2. Atau bisa kita tuliskan S sama dengan V dikalikan T dibagi 2. Tinggal kita masukkan V-nya 1400, T-nya 5. Kita bagi 2 berarti dapat 3500 meter. Bisa ya teman-teman? Untuk yang hitungan-hitungan nanti bisa teman-teman ulangi lagi gitu ya, biar semakin paham. Oke ya, lanjut. Kita ke subtopik yang terakhir teman-teman, yaitu optik. Kita coba ya. Sebuah boneka Barbie diletakkan tepat 50 cm di depan cermin cembung yang jarak fokusnya adalah 25 cm. Maka bayangan boneka yang terbentuk akan berada pada jarak A min 12 sepertiga cm, B min 12 2/3 cm, C min 16 sepertiga cm, D min 16 2/3 cm. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yuk berhitung. Kita mengenai konsep cermin cembung sekarang. Berarti yang mana? Betul banget, yang D min 16 2/3 cm. Pembahasannya diketahui di soal jarak bendanya atau S0-nya itu adalah 50 cm. Lalu fokusnya atau F-nya sama dengan min 25 cm. Kenapa min? Karena menggunakan cermin cembung gitu ya. Kalau cermin cembung dia akan memiliki jarak fokus bernilai negatif. Yang ditanya adalah jarak bayangannya. Kita tuliskan S1-nya. Berarti rumusnya tinggal min 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/S1. Fokusnya tadi dikasih tahu 25, berarti tinggal min 1/25 sama dengan jarak bendanya kan 50 ya teman-teman, S0-nya berarti 1/50 ditambah 1/S1. Jangan bingung, S1-nya itu yang dicari ya. Kita pindah ruas berarti 1/S1 sama dengan min 1/25 dikurangi 1/50. Kita samakan penyebutnya menjadi 50 gitu ya teman-teman. Berarti min 2/50 dikurangi 1/50. Berarti dapat dong berapa nih? Min 3/50. Itu baru 1/S1 ya teman-teman. Kalau kita mau cari S1-nya berarti tinggal dibalik, sama dengan min 50 dibagi 3. Berarti dapat min 16 2/3 cm.